Ya Ustadz, apa contohnya ghibah itu Ustadz? Apakah kalau kita membicarakan seseorang untuk mengambil hikmah dan pelajaran bisa dikatakan ghibah? Nah, ini tipu daya iblis. Iblis membisikkan, ini kan kamu sudah sekedar mengambil pelajaran saja. Lalu cerita-cerita kumpul-kumpul. Dia pas menceritakan seseorang begini, ini tidak ghibah ya. Dibilang ini tidak ghibah. Tapi supaya kita ngambil pelajaran hikmahnya, disebut dengan detail siapa orang tuh. Si Anu tuh tadi begini, kemarin begini. Kalau memang Anda berniat mengambil pelajaran dari itu, tidak perlu sebut orangnya, tidak perlu sebut siapa orangnya. Tapi cukup katakan, nah, ada orang melakukan begini-begini dan itu perbuatan yang tidak pantas kita lakukan dan kita tiru. Bahkan kalau kita yakin orang itu sudah dikenal dan masalah itu orang tahu, jangan lagi kita bicarakan. Orang sudah tahu pasti ini maksudnya si fulan. Hati-hati, karena syaitan itu membisikkan tujuan kita untuk ini, untuk ini. Saya sekedar supaya mengingatkan aja lah, ngambil pelajaran. Disebutkan orang itu. Kalau mau menyebutkan tidak perlu disebutkan namanya. Kalau tidak ada alasan syar'i untuk menyebutkan namanya, baru boleh disebutkan namanya. Terang-terangan disebutkan di depan orang ramai, menyebutkan keburukannya. Pertama, jika kejahatan dia itu atau perbuatan dia itu, penyimpangan dia, kesesatan dia, misalnya keburukan dia itu sudah tersebar di tengah orang banyak, kemudian berbahaya bagi orang, dan dia kalau dinasihati pun tidak berubah, maka ketika itu untuk maslahat yang lebih besar boleh disebutkan, hati-hati si fulan, ajarannya sesat, atau pikirannya begini, atau dia akhlaknya tidak baik, jangan duduk bersama dia. Dia sudah dinasihati, sudah diingatkan, tidak berubah, berbahaya. Itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Karena darurat seperti itu silahkan, tidak mengapa. Tapi kalau tidak sampai seperti itu tidak boleh, hukumnya haram. Sekedar bicara dengan istri, itu yang dilakukan oleh Rasulullah dengan istrinya. Rasulullah menegur Aisyah, itu kan suami istri mereka. Rasulullah mengatakan si Anu itu pendek orangnya. Ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan suami istri itu. Ghibah itu bukan berarti kalau suami istri tidak ghibah. Sama di tempat tidur sambil baring-baring cerita-cerita, menyebut orang-orang tertentu keburukan dan aibnya, itu dia ghibah. Ghibah di atas tempat tidur namanya. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Mau tidur itu afdolnya kita membersihkan hati kita terhadap orang-orang yang beriman. Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, iri hati dan segala macam. Ini malah sibuk menggibah misalnya. Itu lebih parah lagi. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, laqad qulti kalimah law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Engkau telah mengucapkan satu kata, kalau dicampurkan dengan air laut maka itu akan merubah air laut itu. Ghibah itu suami istri juga.